Pemikiran politik Nahdlatul Ulama. Tuntunan atau pedoman dalam konteks sosial keagamaan, kemasyarakatan, dan berpolitik yang berlaku di lingkungan NU dikenal dengan ajaran Sunni. Ajaran ini menjadi sistem nilai yang membentuk karakteristik yang khas bagi NU, yang dengannya ia membedakan diri dengan pengikut organisasi keagamaan lainnya. NU Nahdlatul Ulama sejak lahirnya menegaskan diri sebagai jamiah yang menganut, mengemban, dan mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengembangan ajaran ini dalam tradisi keagamaan di Indonesia saat itu diidentifikasi sebagai golongan tradisionalis. Makna tradisionalis tidak semata-mata berupaya mempertahankan tradisi, tetapi juga dapat dilihat dari mayoritas penganutnya yang berasal dari daerah pedesaan. Makna tradisionalis tidak berarti mengabaikan sebagai penduduk yang berada di kota. Golongan ahli sunnah wal jamaah secara umum adalah pengikut yang setia pada konsep ahli sunnah wal jamaah sebagai golongan dari beberapa golongan umat Islam yang melakukan semua ajaran keislaman yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah, dan atsar sahabat dalam melaksanakan semua ajaran agama di berbagai bidang. Sahabat adalah generasi terawal yang menghayati ahli sunnah wal jamaah yang menerima langsung ajaran Islam dari tangan pertama. Ketika ada persoalan tentang agama yang belum jelas, mereka menanyakan secara langsung kepada Rasulullah SAW. Terutama 4 sahabat Al-Khulafa'ur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Para sahabat tidak berwenang untuk membuat tasri atau hukum, tetapi dalam hal tahqiq atau penerapan prinsip-prinsip pada perumusan sikap dan berpendapat yang konkret. Peranan mereka tidak dapat diabaikan hanya karena ada kritik dari seseorang atau sekelompok orang. Terdapat dalil yang bersifat qauli atau ucapan atau perkataan dan fi'li perbuatan yang menerangkan kemampuan penghayatan para sahabat terhadap ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dengan kemampuan penghayatan itu, Rasulullah SAW merestui beberapa sahabat untuk melakukan ijtihad guna mendapatkan konklusi pendapat yang berdasarkan pemahaman dan penghayatannya terhadap nas Al-Quran dan hadis. Makna ahlussunnah wal jamaah menurut NU tidak ubahnya seperti pengertian yang dikemukakan Sirajuddin Abbas, bahwa ahlussunnah berarti penganut sunnah Nabi, sedangkan wal jamaah adalah penganut i'tiqad sebagai i'tiqad jamaah sahabat Nabi SAW. Menurut istilah ahlussunnah wal jamaah adalah kaum yang menganut i'tiqad seperti i'tiqad yang dianut Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Jadi itulah cara NU memahami pengertian ahli sunnah wal jamaah dalam ritual keagamaan. Warga NU membentuk karakter tersendiri yang berbeda atau khas dari pengikut organisasi keagamaan lainnya. Pangkal tolak NU sudah jelas sebagai penganut sunnah Nabi SAW dan pemegang teguh sunnah sahabat. Kepercayaan yang dianut NU tersebut berimplikasi terhadap berbagai prinsip bernegara dan perkehidupan politik di lingkungan warga ahli sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah itu meliputi: pertama, tauhid; kedua, keadilan; ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar; keempat, al-huriyah; kelima, al-musawah; dan keenam, ta'awun; ketujuh, tasamuh. Prinsip tauhid menyatakan bahwa kehidupan bernegara merupakan refleksi dari beribadah kepada Allah.
Dan karena itu, kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Allah. Dalam konteks Indonesia, Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, mengingat sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pemahaman tauhid. Ini sejalan dengan pandangan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang telah lama berkembang di lingkungan NU, bahkan telah menjadi keputusan Muktamar NU di Situbondo pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa NU menilai rumusan ketuhanan yang Maha Esa menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila lainnya mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan. Keadilan atau al-adl dalam bahasa salafus saleh sinonim dari kata al-mizan yang berarti keseimbangan atau moderasi. Dalam konsepsi politik Ahlussunnah wal Jamaah, keadilan atau al-adl berhubungan erat dengan hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, manusia dan masyarakat sekitarnya, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, NU keadilan bernegara merupakan kemauan, the willingness negara untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Dalam perspektif NU sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah, keadilan tercermin dalam Muqaddimah Anggaran Dasar NU. Keterkaitan Pancasila dengan prinsip keadilan bukan semata-mata karena dalam Pancasila terdapat sila tentang keadilan sosial atau social justice, tetapi dalam perspektif NU, penetapan Pancasila sebagai dasar negara atas dasar prinsip keseimbangan antar kelompok kepentingan dan agama. Keseimbangan ini merupakan prinsip keadilan. Bukankah kita dalam keadilan itu seluruh kepentingan dan agama merasa diperlakukan sama? Prinsip ma'ruf berarti penyelenggaraan negara digerakkan untuk dapat merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar. Mekanisme penegakan amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan cara menyeru atau mengajak baik lisan maupun tulisan. Dalam konteks negara, pemerintah mengajak kebaikan. Negara dipandang telah bersungguh-sungguh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bila ia mampu menjaga 1. Akal, 2. Keturunan, 3. Harta, 4. Jiwa, dan 5. Terakhir agama, atau bisa menjaga maqasidus syariah. Upaya tersebut menyangkut semua golongan dan agama yang hidup di negara itu. Tentu saja kesungguhan tidak bertolak pada realitas bahwa kemungkaran dan kebatilan telah lenyap sama sekali, tetapi lebih pada tersedianya hukum, penegakan hukum atau law enforcement, dan masyarakat yang terus melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip al-huriyah atau kebebasan mencakup kebebasan individual dan kelompok. Kebebasan kelompok mencakup kebebasan beragama, berserikat, dan berpolitik. Sedangkan kebebasan individual meliputi kebebasan melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Dipahami sebagai kebebasan minimal, meskipun tidak berarti meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sekiranya gambaran tentang teologi politik Ahlussunnah wal Jamaah.